Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar IPS tema 9 subtema 1 letak geografis dan astronomi Indonesia, juga ketampakan alam atau bentang alamnya. Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak Indonesia secara geografis adalah di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan letak astronomi adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa, garis lintang utara atau lintang selatan. Garis lintang 0 derajat disebut juga garis khatulistiwa atau garis ekuator. Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan maupun sebaliknya, sehingga membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi timur dan belahan bumi barat. Letak Indonesia secara astronomi adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ketampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam dibedakan menjadi dua, yaitu ketampakan alam wilayah perairan dan ketampakan alam wilayah daratan. Ketampakan alam wilayah daratan meliputi dataran rendah. Ciri-cirinya hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian relatif rendah sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut. Hamparan yang luas dan relatif datar yang berlawanan dengan dataran tinggi. Dataran tinggi berlawanan dengan dataran rendah. Ciri-cirinya, dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Gunung, ciri-cirinya, udaranya dingin, bertebing, banyak bebatuan. Jika gunung masih aktif, biasanya menghasilkan ledakan. Ketampakan alam pegunungan, ciri-cirinya secara umum ketinggiannya di atas 500 meter di atas permukaan laut. Hawa di pegunungan sejuk, topografinya bergelombang. Aktivitas masyarakat di wilayah ini umumnya perkebunan. Ketampakan alam pantai, ciri-cirinya cuaca yang panas, terdapat hamparan pasir atau karang sebagai tempat wisata. Selanjutnya, ketampakan alam wilayah perairan. Yang pertama, teluk. Ciri-cirinya terbentuk di kawasan pinggir laut yang mempunyai susunan bebatuan keras dan batuan lembut yang berselang-seling sebagai pusat pelancongan dan rekreasi, biasanya di kawasan tanjung. Kawasan teluk didirikan perkampungan nelayan dan pelabuhan perikanan. Ketampakan alam ini disebut dengan selat. Ciri-cirinya menjorok ke arah daratan, dibatasi oleh daratan pada sisi-sisinya, terletak di antara dua permukaan daratan, laut sempit yang menghubungkan antara dua pulau. Ketampakan alam laut, ciri-cirinya adanya terumbu karang bagi ikan-ikan, mempunyai variasi suhu, yakni perbedaan suhu antara bagian permukaan laut dengan bagian dalam atau kedalaman air laut. Tidak terlalu dipengaruhi oleh keadaan iklim dan juga cuaca. Ketampakan alam danau, ciri-cirinya danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa air tawar maupun air asin, yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.
Permukaan air danau pada umumnya lebih tinggi daripada permukaan air laut. Terdapat tumbuhan-tumbuhan air yang menutupi bagian tepi danau. Ketampakan alam sungai. Ciri-cirinya, aliran air mengalir dari daerah yang tinggi ke daerah yang lebih rendah, mempunyai daya erosi yang kuat, memanjang, dan berkelok-kelok. Adaptasi manusia terhadap ketampakan alam di sekitar tempat tinggalnya dapat dilihat dari mata pencaharian, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi yang digunakan. Demikian tadi materi IPS tema 9 subtema 1. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.